Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagaimana hukumnya merayakan ulang tahun hari kelahiran? Barakallahu fikum. Di sini perlu dibahas apa yang disebut dengan merayakan ulang tahun. Kalau yang dimaksud di sini adalah happy birthday to you, happy happy, dan juga senang-senang, jelas gak syar'i dan gak nyambung dan jelas gak ada gunanya gitu, karena tidak ada yang perlu dirayakan dari sebuah umur itu gitu. Tapi kalau seandainya umur kita atau hari kelahiran kita itu kita jadikan sebagai tanda bahwa nikmat Allah bertambah, dalam artian nikmat yang kita terima dari Allah itu yang berupa umur bertambah, sehingga kita semuanya mensyukuri, ya, bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian kita mungkin membagi-bagikan makanan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, dan kita sama sekali di situ tidak ada happy-happyan apapun karena memang nggak ada apa-apa. Kalau seandainya kita, kalau dalam Islam itu ya, menang perang happy boleh, lulus ujian happy boleh, kalau seandainya menikah happy boleh, kan memang itu semuanya keberhasilan. Nah ini kan hari ulang tahun nggak ada unsur keberhasilan apa-apa begitu. Jadi secara hakikat orang yang merayakan ulang tahun itu sebenarnya melakukan hal yang tidak berguna dan sia-sia. Kalau seandainya isinya adalah happy birthday to you dan lain sebagainya. Tapi kalau ulang tahun itu dijadikan ajang untuk mengingat nikmat Allah yang berupa umur, karena dalam Al-Quran umur itu juga dihitung sama Allah. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Bagaimana kita bisa tahu kalau umur kita 40? Ya karena kita nginget-nginget tanggal lahir. Begitu. Nah, kalau seandainya kita merasa di situ setelah dikasih nikmat Allah setahun, lalu kemudian alhamdulillah kita bersyukur, lalu kemudian kita membagikan makanan sebagai wujud syukur kita atas nikmat umur, ini yang menurut beberapa ulama nggak masalah. Makanya dalam bab ulang tahun ini ada dua pendapat, tapi sebenarnya nggak berbeda. Yang satu mengatakan dengan tegas dilarang, keras. Ini pendapat saya Utsaimin, saya bin Bas dan lain-lain, karena mereka memandang tasyabuh bil kufar, happy birthday to you itu begitu, pakai lilin, pakai pita-pita, pakai balon, pakai acara lempar-lempar tepung, lempar telur dan lain sebagainya. Itu semuanya jelas merupakan tradisinya orang kafir itu, dan kita nggak boleh niru karena nggak ada gunanya. Tapi kalau seandainya kita mengingat umur dan kelahiran kita, lalu kita bersodakoh, ya, bersodakoh untuk mensyukuri nikmat yang berupa umur panjang itu kan, setiap nikmat itu kan harus ada syukurnya kan begitu ya. Ini kan kaidah syar'i untuk yang jenis ini ya. Jadi untuk setiap nikmat itu harus ada syukurnya ya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu mensyukuri nikmat, Allah akan tambah. Begitu. Maka tidak menjadi masalah kalau seandainya mungkin di hari kelahiran kita mengadakan sedekah dan sejenisnya, niatkan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat usia, karena umur itu adalah hal yang paling berharga dan itu modal terbesar manusia untuk bahagia dunia akhirat, itu kan masalah umur begitu. Nah, berangkat dari sinilah di kalangan ulama untuk hukum ulang tahun itu ada dua. Yang pertama mengatakan dengan tegas hukumnya haram, itu difatwakan oleh Lajnah Daimah, lembaga fatwa Saudi Arabia, juga Hayat Kibarul Ulama, kemudian juga disusul juga dengan para masyayikh secara pribadi. Mereka semuanya, hampir semuanya sepakat mengatakan hukumnya adalah haram karena itu tasyabuh bil kufar. Kemudian yang kedua, ada beberapa ulama juga seperti ulama Majelis Ulama Mesir, begitu juga dengan Syekh Salman Al-Audah dan lain-lain, mereka mengatakan ulang tahun itu nggak masalah, asalkan di dalamnya itu syar'i semua, itu nggak jadi problem. Karena ulang tahun itu kan mengingat umur begitu ya, mengingat umur itu hal yang syar'i, tahu umur itu adalah hal yang syar'i begitu. Sehingga kata beliau, kalau memang isinya adalah doa untuk dipanjangkan umur di tahun yang akan datang, kalau seandainya di dalamnya itu bid'ah asy'ariyah, sesuai dengan hal-hal yang syar'i, nggak ada ikhtilat, nggak ada buang-buang harta, nggak ada balon-balon, nggak ada pita-pita, hanya murni dalam bab yaitu untuk mensyukuri nikmat Allah begitu, maka hukumnya boleh. Nah, dari sinilah kita bisa mempertemukan ternyata dua fatwa ini
sebenarnya nggak berlawanan begitu. Karena ternyata yang dilarang itu adalah ketika ulang tahun itu tasyabbuh bil kufar, yaitu ketika ulang tahun itu mengandung unsur mirip dan meniru-niru gaya orang kafir. Adapun kalau seandainya kita berusaha untuk mengisinya sesuai tuntunan, maka itu tidak menjadi masalah. Begitu. Apakah penting mengingat hari kelahiran kita atau tanggal kelahiran kita? Penting banget. Terutama nanti kalau kaitannya dengan persoalan iddah perempuan, terkait masalah balik, terkait juga nanti persoalan lain seperti yang kaitannya dengan masalah warisan, haul, zakat dan lain sebagainya, yang itu semuanya jelas pakai tanggalan. Kalau nggak diingat ya malah jadi masalah begitu. Jadi intinya peringatan yang disebut peringatan itu ya jangan diartikan letter luck dalam artian kayak hari raya begitu, enggak. Ini bukan peringatan jenis itu, bukan. Namanya saja yang peringatan begitu, tapi sebenarnya hakikatnya bisa dibuat bentuk tasyakuran dan itu bebas. Kan sekali lagi ini bukan perintah syariat dan juga tidak dilarang. Maslahatnya jelas untuk memanjangkan nikmat, untuk menambah umur dan lain sebagainya, minta doa keberkahan dari orang lain dan sebagainya. Dan hal semacam itu semuanya syar'i. Seperti itu. Hal semacam itu syar'i. Sehingga dalam hal ini saya cenderung mengikuti fatwa Syekh Salman Al-Audah, ini persoalan duniawi semata. Kita tidak pernah menganggap ini masalah religi yang kaitannya dengan kesolehan, enggak ada. Ini adalah hal yang sifatnya mubah, diperbolehkan oleh syariat, sama sekali tidak harus, tidak wajib, ya. Tapi bagi siapa yang mau melakukan, insya Allah ada pahala dan tidak melanggar syariat. Yang melanggar syariat adalah yang niru-niru gaya ulang tahun orang kafir yang nggak jelas dan nggak nyambung dengan peristiwa bertambahnya umur. Tambah umur kok tambah teriak-teriak, tambah umur kok tambah semakin mereka itu dalam kehidupannya kok nggak semakin membaik, tambah umur kok malah happy birthday dan lain sebagainya. Itu tuh nggak jelas yang seperti itu. Jadi kita bisa tetap untuk melakukan hal tersebut dan mengisinya dengan hal-hal yang syar'i. Dalam Islam sendiri ada beberapa kok yang budaya jahiliyah itu juga akhirnya jadi Islami, tapi tentunya diislamikan dengan berbagai hal. Contohnya kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kalau dulu ada kata para perawinya, ya, kata para sahabat, zaman dulu kalau ada orang nikah itu mesti kita akan mengucapkan rafa wal banin, ya, semoga bahagia dan banyak anak, begitu kan ya. Kemudian ketika Islam datang, tetap doa untuk doa untuk orang pengantin itu tetap ada ternyata, tapi diganti, ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, diganti itu ternyata. Nah, jadi ini hal yang mungkin harus dipahami dari persoalan ulang tahun. Jadi ulang tahun itu diingat-ingat bukan hal yang salah. Ada kaitannya nanti dengan persoalan fikih, ada persoalannya juga dengan perkara tazkiyatun nafs, ada kalanya juga dengan perkara keimanan seorang muslim, begitu ya. Makanya tidak mengapa kalau seandainya acara pada hari kelahiran itu dibuat hal yang syar'i, gitu ya, dengan acara sedekah, tausiah, begitu, itu juga nggak masalah, ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi saya mengikuti fatwa Dr. Salman Al-Audah, ya, fakallahu asrahu. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين